Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami menceritakan kisah penuh hikmah tentang Nabi Adam AS, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi awal dari kehidupan kita semua di muka bumi ini. Kisah ini bukan hanya tentang penciptaan, tetapi juga tentang ujian, penyesalan, dan rahmat Allah yang begitu luas. Dari kisah Nabi Adam AS, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Ia menjadi cerminan awal manusia tentang pentingnya ilmu, ketaatan, dan sifat tawadu dalam menjalani kehidupan. Setiap langkah dalam kisahnya mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati terhadap godaan, bersabar dalam menghadapi ujian, dan bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap ujian dan kesalahan, selalu ada kesempatan untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Mari kita mulai menyimak cerita Nabi Adam AS dengan hati yang ikhlas, agar hikmah yang terkandung di dalamnya bisa kita petik dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT, dan kisah hidupnya penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi umat manusia. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang kemudian dihembuskan ruh ke dalamnya, menjadikannya makhluk hidup yang memiliki akal dan perasaan. Dalam kisahnya, terdapat banyak pelajaran tentang asal-usul manusia, keutamaan ilmu, serta konsekuensi dari ketaatan dan ketidaktaatan kepada Allah. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah SWT mengajarkannya berbagai ilmu, terutama nama-nama benda dan makhluk lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Allah kemudian mengumpulkan para malaikat dan meminta mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Semua malaikat mematuhi perintah Allah ini, kecuali iblis, yang merasa lebih unggul karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan dan iri hati inilah yang menjadi awal dari permusuhan abadi antara iblis dan manusia. Iblis kemudian diusir dari surga karena ketidaktaatannya dan dendamnya terhadap Nabi Adam. Sebelum pergi, iblis bersumpah akan menggoda manusia agar mereka juga tersesat dan melanggar perintah Allah. Iblis bertekad untuk memalingkan keturunan Adam dari jalan yang benar, dan Allah memperingatkan Adam dan Hawa untuk waspada terhadap tipu daya iblis. Setelah penciptaan Nabi Adam, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangan hidupnya. Mereka hidup bahagia di surga, menikmati segala kenikmatan yang Allah berikan. Allah memberi mereka kebebasan penuh di surga, dengan satu larangan, mereka tidak boleh mendekati atau memakan buah dari satu pohon tertentu. Larangan ini adalah ujian ketaatan bagi Nabi Adam dan Hawa. Iblis yang menyimpan dendam, mulai merencanakan tipu daya. Ia membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa larangan tersebut hanyalah karena Allah tidak ingin mereka menjadi malaikat atau makhluk yang kekal. Setelah berulang kali dirayu oleh iblis, akhirnya Nabi Adam dan Hawa tergoda dan memakan buah dari pohon yang dilarang tersebut. Mereka segera menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Begitu melanggar perintah Allah, mereka merasa sangat malu dan menyesal. Mereka memohon ampunan Allah dengan penuh kesedihan. Allah menerima taubat mereka, tetapi sebagai akibat dari pelanggaran itu, Allah memerintahkan mereka turun ke bumi untuk memulai kehidupan sebagai ujian bagi mereka dan keturunan mereka. Di bumi inilah mereka akan belajar tentang kesabaran, kerja keras, dan menjalani kehidupan dengan berbagai ujian. Setelah turun ke bumi, Nabi Adam dan Hawa menjalani kehidupan penuh tantangan. Mereka harus belajar bercocok tanam, membangun tempat tinggal, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidup di bumi jauh berbeda dengan kehidupan di surga yang penuh kenikmatan. Namun, Nabi Adam dan Hawa menerima semua itu sebagai bagian dari penebusan dosa mereka. Mereka juga memulai kehidupan berkeluarga di bumi. Dari keturunan mereka, lahirlah anak-anak yang menjadi awal mula manusia di bumi. Di antara anak-anak mereka, yang paling dikenal adalah Qabil dan Habil. Keduanya tumbuh besar, tetapi memiliki karakter yang berbeda. Qabil iri dan tidak suka dengan Habil yang lebih saleh dan taat. Allah SWT menguji mereka dengan perintah untuk memberikan kurban. Habil mempersembahkan kurban terbaiknya dengan ikhlas, sedangkan Qabil memberikan kurban dengan hati yang tidak tulus. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Hal ini membuat Qabil marah dan penuh rasa iri,
hingga ia tega membunuh saudaranya, Habil. Peristiwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan pertama di bumi dan menandakan awal mula perseteruan dan dosa di antara umat manusia. Nabi Adam merasa sangat sedih atas kejadian ini. Ia merasa gagal mendidik anak-anaknya untuk saling menyayangi. Namun, ia menerima semua kejadian ini sebagai ketetapan Allah. Seiring waktu berlalu, Nabi Adam terus mengajarkan keturunannya tentang Allah, pentingnya berbuat baik, dan menghindari perbuatan dosa. Kehidupannya menjadi teladan bagi anak-anaknya agar tetap taat kepada Allah dan menghindari godaan setan. Nabi Adam adalah nabi pertama yang memberi contoh tentang cara beribadah, bekerja keras, dan hidup dengan penuh syukur. Nabi Adam mengajarkan bahwa kehidupan di bumi hanyalah sementara, dan semua manusia akan kembali kepada Allah. Ia menyadarkan keturunannya bahwa ujian di bumi adalah untuk membentuk manusia menjadi hamba yang taat dan rendah hati. Dengan begitu, mereka akan layak kembali ke surga yang abadi setelah kehidupan di dunia berakhir. Ketika Nabi Adam akhirnya wafat, ia telah berumur ratusan tahun. Kehilangan Nabi Adam sangat dirasakan oleh anak cucunya, karena ia adalah sosok yang sangat dicintai dan dihormati. Namun, ajaran-ajarannya terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Para nabi setelah Nabi Adam, termasuk Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, juga melanjutkan ajaran yang sama, yaitu mengajak umat manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi godaan setan. Kisah Nabi Adam menjadi pelajaran penting tentang asal-usul manusia, pentingnya ketaatan kepada Allah, serta bahayanya kesombongan dan godaan setan. Allah SWT telah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, sebuah posisi yang terhormat namun juga penuh tanggung jawab. Dari kisahnya, umat manusia belajar tentang tanggung jawab yang harus diemban sebagai khalifah, serta pentingnya menjaga alam dan makhluk lain. Kisah Nabi Adam mengingatkan manusia bahwa meski hidup penuh ujian, Allah selalu membuka pintu ampunan bagi mereka yang bertaubat. Dari kesalahan Nabi Adam, umat manusia belajar bahwa manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi mereka harus segera kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan. Hingga hari ini, kisah Nabi Adam dan Hawa dikenang sebagai kisah penuh pelajaran tentang kasih sayang, ketaatan, serta pentingnya kesabaran dalam menghadapi godaan. Dengan memetik pelajaran dari kisah ini, diharapkan umat manusia dapat menjalani hidup yang lebih baik dan taat kepada Allah SWT. Nabi Adam AS menjadi simbol awal mula manusia yang memegang amanah dan tanggung jawab besar di dunia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.